nine, eight, seven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tercinta kalian semua yang mencintai bahasa Indonesia. Mana lagi kalau bukan di Ari Teacher Bahasa. Oke, nanti jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya tayangan atau channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk tayangan kali ini yaitu kita akan bahas tentang bab debat kelas 10 semester 2. Jadi nanti akan ada 2 tayangan ya di debat ini. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang debat di pengertian dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja di pengertian debat. Debat adalah tindakan atau argumen antara dua pihak atau lebih yang merupakan individu atau kelompok ketika berdiskusi dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi di sini adalah adu argumen biasanya antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan suatu masalah, misalnya tentang debat calon presiden, debat kepala daerah, atau debat calon ketua OSIS, seperti itu. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi adalah hal topik yang sedang diperdebatkan yang mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak yang pro, ada yang kontra, ada mosi yang sangat penting di dalam debat. Mosi ini sangat penting dalam debat, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang kedua ada tim afirmatif, disebut juga dengan pro, adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan, emosi tadi. Kemudian ada tim negatif atau oposisi, disebut juga dengan kontra, adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi yang diperdebatkan. Tim ini biasanya terdiri atas dari 3 orang. Kemudian tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Kemudian ada moderator, adalah seseorang yang memimpin dan membantu jalannya sebuah perdebatan. Tugasnya yaitu mencakup pembacaan aturan debat, memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat, sampai menyampaikan mosi yang sedang dibahas. Kemudian terakhir, penulis adalah orang yang menulis ringkasan debat atau biasanya sekretaris. Tujuan debat, yang pertama melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di depan umum, supaya melatih mental kita berani tidak berbicara, mendebat. Kemudian yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Lawan debat kita misalnya setuju, nah kita mau tidak mau harus setuju, patahkan pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon atau suatu masalah tersebut, masalah yang terjadi misalnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk melatih bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang terakhir, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Itu tujuan debat. Kemudian selanjutnya ciri-ciri debat. Yang pertama, memiliki 2 sudut pandang, yaitu ada afirmatif atau yang disebut dengan pihak yang menyetujui topik debat negatif, atau tadi yang tidak setuju, atau disebut juga dengan pihak yang menyetujui topik tersebut. Kemudian ada juga ciri yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Kemudian adanya saling mengadu, argumen tadi diadu nih, yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan, yang setuju atau yang tidak setuju yang menangnya. Kemudian yang selanjutnya, hasil debat diperoleh melalui voting yang keputusan juri. Kemudian yang selanjutnya, terdapat sisi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Kita nanya nih, kenapa alasannya seperti itu, argumennya seperti itu kepada pihak lawan. Kemudian selanjutnya, adanya sebuah pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh si moderator. Jadi si moderator ini sebagai penengah. Kemudian jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Maksud dan tujuan dari jenis debat ini adalah untuk memberi atau menambahkan dukungan untuk undang-undang tertentu. Dan semua anggota yang ingin mengungkapkan pandangan dan pendapatnya yang menyatakan mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Itu debat parlementer majelis. Kemudian yang kedua, debat pemeriksaan ulang atau mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Maksud dan tujuan dari debat ini adalah untuk menanyakan serangkaian pertanyaan yang saling terkait
yang akan membuat para individu yang diberikan pertanyaan mendukung posisi yang akan dipertahankan atau diperkuat oleh si penanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada debat formal atau konvensional. Debat pendidikan ini yang biasa kita lakukan ya. Ini adalah jenis debat yang bertujuan untuk memungkinkan dua tim atau pembicara menyajikan kepada hadirin beberapa argumen yang mendukung atau menolak saran tersebut. Masing-masing pihak memiliki waktu yang sama untuk berpembicara dan pembantahan yang konstruktif. Debat kompetitif di bidang pendidikan berbeda dengan debat parlementer yang sebenarnya. Debat kompetitif bertujuan untuk mengambil keputusan yang lebih mengarah pada pengembangan keterampilan di antara peserta debat. Jadi kan ada yang disebut dengan lomba debat seperti itu. Nah di sini kemampuan ibarat mengungkapkan pendapat dengan cara yang masuk akal, jelas dan terstruktur, mendengarkan untuk perbedaan pendapat dan biasanya pengetahuan bahasa asing jika debat dilakukan dalam bahasa asing. Jadi kalau misalnya debatnya dalam menggunakan bahasa asing, ini kosakata bahasa asingnya memang bagus seperti itu. Oke, ini cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya di tayangan berikutnya minggu depannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya video ini bermanfaat. Oke, terima kasih untuk telah melihat tayangan ini, video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.